Anda ada yang merangkul, ada yang mendukung ke sana, Anda siap ya? Tidak siap. Sehingga tidak siap gitu ya. Iya, kan jawabannya siap atau tidak siap? Iya, Tidak betul. siap. Boleh masih aneh ya? Karena Gimana memang ceritanya? tidak ada niatan politik bagi saya. Karena masyarakat Apakah kembali cukup puas dengan hanya menjadi anggota dewan? yang penting saya bisa bermanfaat untuk masyarakat. Dimanapun posisi saya. Bermanfaat akan lebih tinggi ketika jabatan politik ini juga lebih tinggi. Ya, kembali lagi kan masyarakat itu yang menilai. Jadi saya hanya bisa Level anggota dewan hanya di dapil 1 prioritas. Dan begitu menjadi wakil bupati atau bupati, maka dalam satu tapi kabupaten. tapi masyarakat yang memberikan masukan kepada saya baik melalui media sosial atau secara langsung dan mungkin melalui via telepon, tidak hanya di dapil 1, hanya ada beberapa masyarakat yang juga di luar dapil. Nah ini yang saya bantu komunikasi, saya bantu menjembatani untuk menyelesaikan masalah, terutama di soal kesehatan. Kesehatan ya. Ya, Ya artinya tapi banyak ya yang berbisik ke Anda, Pak Didi. Iya. Nanti ya jago N1 atau N2 gitu ya. Cukup banyak ya. ya saat ini nih. Nah, saya ingin juga kaitannya dengan partai politik Ya, Anda, Hanura ya. ya. Hanura kemarin kan tidak lolos electoral PT ya. threshold ya, minimal 4% yang pusatnya. Ini gimana kelanjutannya Anda? Ini kan masalah internal ya. Jadi ini internal kita Partai Hanura ini masih berproses. Masih berproses untuk mempersiapkan verifikasi faktual. Nanti pertama verifikasi administrasi dan verifikasi faktual baik dari internal sendiri dan KPU nantinya. Nah, ini kita sedang berproses saat ini, kita masih berproses, kita masih berusaha untuk bagaimana kita bisa menyelesaikan itu agar partai ini bisa mengikuti pemilu lagi 2024. siap. Anda yakin akan lolos partai ini? Nah, nanti kita kembalikan keputusannya kan tidak di saya. Jadi saya di sini tetap akan memenuhi kewajiban sebagai ketua DPC untuk melakukan persiapan baik administrasi dan lain sebagainya yang itu sudah diatur. Masalah hasil nanti ya kita mengikuti. Ada bisik-bisik yang beredar nih. Bisa apa itu? Anda mau ditarik ke partai lain PKB. Partai lain PKB. Gimana? Betul nggak visi-visi? Ada yang sudah bilang, ada jangan duduk Mas Edi nanti akan maju dari PKB gitu. Betul. Ini kalau Jawa langsung PAW. Tapi tawaran itu ada emang ya. Jadi begini, apa namanya? Saya rasa yang komunikasi ya. Ada Saya komunikasi rasa dari partai lain ya. ada sebuah komunikasi. Saya tidak menutupi itu, ada sebuah komunikasi dari beberapa partai. Kaitannya dengan mungkin ada sebuah kemungkinan nanti misalnya. Ya komunikasi itu ada. Tapi Anda belum menjawab iya ya. Kalau Terus secara satu memang berkeputusan sudah, belum kalau ya? kalau berkeputusan tidak Oh, tapi ada tawaran ya. ada komunikasi. Soalnya ada kawan yang bilang itu sudah jangan diganggu-ganggu gitu. Ini kalau langsung dikirim ke DPP ini bahaya. Tapi ada juga yang bilang begini. Katanya Iya. dari pihak keluarga Anda sudah bertemu dengan Bunda Indah dan dalam tanda kutip Iya, iya. memasrahkan ini Dedi ini masuk Gerindra, betul nggak itu? Iya. Kalau keluarga mungkin dari abah, dari umi, Ceritanya gimana itu? Iya, dari kakak. Ini memang sering komunikasi kepada pemerintah. Siapapun pemimpin Pemerintah itu kan Di- di sini ada Cak Torik PKB, iya. ada Makanya Gerindra. siapapun memimpin pada masanya.
di era sebelumnya ya sering komunikasi dengan almarhum Pak Saroja, juga sering komunikasi dengan Pak Saad. Kali ini di era Pak Thorik juga sering membangun komunikasi. Ya, kalau komunikasi dan silaturahmi memang ada. Ya. Tapi kalau pembicaraan ini saya tidak dengar. Gitu loh. Tapi gosip itu Anda dengar kan? Baru ini saya dengar. Pagi ini saya dengar. Iya. Iya. Pasti sudah beredar sudah cukup lama, cuman Mas Edi belum bisa memberikan jawaban yang pasti Iya. karena memang ada dilema antara yang yang PKB juga nawari, Gerindra juga menawari. Saya dengar sih begitu gitu loh. Teman-teman di PDIP juga rupanya juga ikut menggoda kan gitu. Tapi yang jelas Mas Dedi sampai hari ini masih belum memutuskan merubah haluan perahunya ke partai lain kan gitu kan. Gitu ya. Masih Hanura kan gitu kan. Iya. Masih itu ada Hanura, dan kebetulan Mas Dedi adalah ketua DPC Hanura Kabupaten Lumajang. Hanura ada 2 kursi ya. 2 kursi. Gimana nanti target supaya bisa nambah strateginya? Ya gitu. Yang pertama kan kita dihadapkan dengan persoalan verifikasi. Ya. Itu yang menjadi prioritas. Kita selesaikan dulu verifikasi administrasi dan faktual ini. Ketika ini sudah masuk dan diterima, tentu kita juga ada ikhtiar lainnya, penguatan secara struktural. Jadi kita bangun komunikasi, kita bangun struktur yang mungkin kemarin lemah, kurang dan lain sebagainya. Kita juga mulai membangun itu ke sana. Juga mempersiapkan yang paling prioritas verifikasi itu tadi. Pilkada 2024 itu basisnya adalah hasil pemilu Iya, 2024. iya, Ya. iya. Artinya sekarang PKB dapat 10, PDIP dapat 9, Gerindra dapat 8, kan macam-macam lah. Gitu. Kalau nanti misalnya bisa PKB, Gerindra atau PDIP atau yang lain nanti dapat 10, artinya sudah tidak perlu merangkul partai lain, gitu ya. Ya, Untuk misalnya calonnya dari partai besar itu, iya. atau mungkin perlu tambahan cukup 1-2 kursi, ya. Seandainya nanti calon dari PKB atau Gerindra atau dari PDIP sekalipun, dari PDIP sekalipun mengajak Anda untuk menjadi wakil bupati, Ini pertanyaan yang tadi ini lagi. Ya, terus? itu Anda kan tidak perlu, partai ini kan tidak perlu Iya, besar, kan gitu kan? Yang penting dirangkul untuk menjadi Iya. N2. Saya pengen tahu karena ini seorang politisi itu pasti ujungnya di kekuasaan, Iya. ujungnya di sana. Ya. Dan kemudian Anda dapat dukungan dari Ya. masyarakat, dari anak muda, dari ini gitu ya. Masa nggak siap untuk sana? Saya lebih ini ya, harus berkaca dan mungkin kalau kita optimis boleh, kita sebagai manusia itu harus optimis kan, harus percaya diri. Apapun posisi kita dan apapun yang kita lakukan, itu kan optimisme dan percaya diri harus kita bangun. Tapi selain percaya diri juga harus tahu diri. Ya. Nah, ini sebagai rem dari kita supaya tidak terlalu over kepercayaan itu tadi. Makanya di sini ya saya masih sadar, saya masih banyak hal yang saya masih kurang. Artinya masih belum siap ya? Saya harus belajar dan saya masih harus banyak belajar dari pemerintah dan dari masyarakat. Siap tapi masih belum waktunya sekarang gitu ya? Saya harus belajar pokoknya. Tapi dalam dunia politik itu biasa. Apa yang dikatakan seringkali berbeda dengan apa yang... Pokoknya saya harus belajar. Iya. Belajar dari pengalaman, belajar dari sekarang yang sudah kita lakukan, belajar dari siapapun. Oke. Jadi ya inilah Mas Dedi, kiprahnya dan tokoh muda yang lagi naik daun sekarang ini. Kalau naik daun seperti ular ya. Lagi lagi viral dengan berbagai kiprahnya itu. Mas Dedi sebagai penutup, Ya.
Saya ingin tahu apa harapan Anda ke depan untuk Lumajang? Saat ini Lumajang itu kan diuji dengan bencana. Oke. Dari beberapa waktu yang lalu ada beberapa kejadian yang ini menjadi persoalan dan ini menjadi perhatian kita semua, terutama kaitannya dengan erupsi. Nah ini ya kita sebagai representasi dari masyarakat, kita dukung pemerintah untuk menyelesaikan persoalan, untuk membangun Lumajang kembali dan membangkitkan semangat masyarakat kembali. Nah ini menjadi prioritas bagi saya, pandangan saya untuk ke depan. Jadi apa yang mungkin kemarin beberapa program yang mungkin masih kurang, ini yang harus kita tingkatkan bersama, utamanya untuk menyelesaikan persoalan bencana. Ini loh seringkali di media sosial itu orang suka saling mengolok-olok itu lah. Menurut Anda gimana itu? Saling mengolok. Ya antara ini yang berusaha ini yang berusaha gitu. Mudah sekali dengan menggunakan bahasa-bahasa yang yang kasar yang ini. Iya. Untuk Lumajang ini supaya ini kelihatan rukun, ramai gitu tuh menurut Anda gimana ini? Ya harus kita rangkul semuanya. Kita harus bangun komunikasi karena persoalan itu akan mudah kita selesaikan Ketika komunikasi. Komunikasi itu terbangun dengan baik, siapapun. Jadi saya selalu minta kepada siapapun, terutama jajaran pemerintah, harus menjadi seorang yang komunikatif terhadap siapapun, baik mulai dari bupati, wakil bupati, sekda dan kepala dinas dan sampai jajaran ke bawah, dan kita pun harus selalu membuka ruang komunikasi yang mudah kepada masyarakat. Nah ini sebuah perhatian seperti ini insya Allah akan mudah menyelesaikan persoalan, dan ini juga kita mudah membangun silaturahmi, merangkul masyarakat semuanya. Oke, intinya silaturahmi dan komunikasi ya. Iya. Oke. Terima kasih Mas Dedi sudah hadir di ini. Ini acara yang baru perdana, Ya. dan juga saya Asu baru perdana, dan Iya, Mas Dedi hostnya adalah luar biasa ini. bintang perdana. Najwa Shihab versi laki-laki di Lumajang. Jadi ini alhamdulillah, dan mudah-mudahan acara ini bermanfaat. Ya, amin. Insya Allah nanti ke depan akan kami hadirkan juga narasumber-narasumber lain. Dan tadi kita sudah mendengar semuanya apa yang disampaikan Mas Dedi, perhatian beliau terhadap disabilitas, UMKM, kemudian Karang Taruna dan lain-lain, termasuk juga pandangan politiknya dan kesiapan juga untuk menghadapi Pileg 2024. Terima kasih dari saya, Mas Dedi, monggo statement terakhir kepada masyarakat Lumajang mau disampaikan. Kepada seluruh masyarakat Lumajang, yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih. Terima kasih, doa mungkin dan komunikasi yang terbangun. Nah ini saya berharap kepada masyarakat Lumajang semuanya bangun komunikasi dengan siapapun pemangku kebijakan, terutama di pemerintah. Nah saya ingin mengucapkan terima kasih ke Semeru, nggak apa-apa ya? Boleh. Karena ini menjadi program yang luar biasa bagi saya, dan ini sangat terhormat sekali menjadi tamu perdana di hadapan host perdana. Dan ini juga rekan kerja juga, beliau ini luar biasa, walaupun masih baru tapi lama, stok lama rasa baru ini. Pengetahuan dan pengalamannya luar biasa, saya banyak belajar. Terima kasih kesempatan dan atas kehormatan di Radio Semeru dengan program Ngobras. Saya berharap ini berlanjut Insya Allah dan berjalan terus, karena ini sebuah wadah komunikasi dan silaturahmi itu sendiri. Betul. Kepada masyarakat. Nah ini nantinya insya Allah masyarakat akan lebih semangat lagi mengikuti program-program yang ada di Semeru. Semoga Semeru semakin jaya. Amin. Terima Dan kasih. semakin mengudara. Amin. Terima kasih Mas Dedi. Memang betul program ini nanti akan kami hadirkan tokoh-tokoh inspiratif ya, yang dari situ bisa memberikan pancaran, memberikan model
memberikan inspirasi bagi masyarakat Lumajang untuk meniru hal-hal yang baik, Siapapun, hal-hal yang positif, siapapun siapapun biasa akan kami hadirkan di sini. Bisa tokoh muda, tokoh tua, Iya. pengusaha, politisi, siapapun ya, akan insya Allah akan pejabat dan seterusnya ya, masyarakat akan kami umum, hadirkan ya. di sini. Ya. Terima kasih dan dari saya kepada pemirsa yang sudah menyaksikan semua, terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mas Teguh. 90,7 FM Radio Semeru. Demikian program kita Ngobras ya, ngobrol bareng Mas Anam, yang insya Allah program ini akan kita tayangkan setiap hari Sabtu mulai pukul 8 hingga selesai dengan menghadirkan berbagai tokoh-tokoh yang inspiratif, termasuk tokoh-tokoh muda Lumajang. Dan barusan kita simak bersama ngobras ini dengan tokoh muda kita, kiprah tokoh muda inspiratif Bang Dery. Baik, kita kembali ke program Cafe Semeru sesaat lagi.